Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video saya. Hari ini yang akan kita bahas mengenai penyebaran penyakit menular ya. Jadi kita akan memodelkan bagaimana proses transmisi atau menyebarnya penyakit menular. Ya. Yang pertama kita akan sampaikan dulu tujuan dari model epidemiologi ini ya. Jadi epidemiologi ini adalah salah satu cabang ilmu kesehatan di mana kita akan mempelajari transmisi dari suatu penyakit atau penyebaran dari suatu penyakit ya. Biasanya tujuannya ini ditanyakan ya atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Misalkan seberapa cepat sih penyakitnya menular atau menyebar gitu ya. Kemudian berapa orang yang terinfeksi, kemudian berapa orang sisanya yang tidak terinfeksi, dan kapan pandemik atau epidemiknya akan berakhir ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maka dibuatlah model matematika epidemiologi. Nah, kemudian selain kita punya masalah atau dari pertanyaan yang tadi, kita juga menawarkan solusi ya dari model matematika penyebaran penyakit ini ya. Nah, solusinya berupa misalkan perlu nggak kita adakan vaksin gitu ya. Kalau misalkan perlu, berapa orang sih yang perlu divaksin? Atau misalkan di antara ada penyembuhan secara alami dan adanya treatment itu kayak obat, vaksin gitu ya, perlakuan dari luar. Nah, kira-kira bagaimana cara mengalokasikannya gitu ya, dan kapan sih ini akan maksudnya dibasmi nggak? Kapan sih maksudnya perlu dibasminya gitu ya, si penyakit ini. Nah, untuk pertama kali ya, model epidemiologi ini diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick ya. Mereka menginisiasi model SIR di mana populasi yang diamati ini dinotasikan dengan N, kemudian dibagi menjadi 3 subpopulasi ya atau kompartemen. Nah, kompartemen yang pertama itu disebut sebagai susceptible atau kompartemen yang rentan ya. Jadi mereka sehat tapi rentan terhadap penyakit gitu ya, bisa terinfeksi. Dan yang kedua adalah kompartemen infected atau yang sudah jelas terinfeksi. Sedangkan yang terakhir adalah kompartemen yang recovered ya, atau yang sudah sembuh dari penyakit ya. Sehingga jika tadi N kita notasikan sebagai populasi total, maka N ini sama dengan kompartemen S ditambah I ditambah R ya. Asumsinya yaitu populasi ini bersifat tertutup dan konstan. Jadi maksudnya tertutup ini kalau kita punya 100 orang yang diteliti atau dikaji, maka kita hanya meneliti di 100 orang itu. Tidak ada penambahan orang dari luar ataupun tidak ada dari populasi tersebut yang keluar. Ya. Nah, jadi yang kita lihat hanya dinamikanya saja. Misalkan asalnya 20 yang sakit, tapi karena epidemi gitu ya, jadinya 50 yang sakit ya. Berarti ada yang bertambah gitu ya. Kemudian nanti ketika epideminya berakhir, itu yang 50 tadi menurun lagi misalkan jadi 40, menurun lagi 30 gitu ya. Jadi kita hanya melihat dinamikanya. Ya, kemudian tidak ada kelahiran, kematian maupun migrasi ya di populasi tersebut. Nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya ya. Karena tidak ada kelahiran atau kematian, kita lihat di diagram di slide selanjutnya. Nah, model ini hanya berlaku untuk short-lived epidemics ya, seperti influenza, misalkan influenza itu yang bisa sembuh dalam waktu sebulan misalkan gitu ya, bukan long live epidemic ya. Long live epidemics itu kayak TBC atau yang sekarang ini COVID gitu ya. Ini kalau untuk yang long live pandemic itu perlu lagi dikaji, jadi bukan hanya SIR tapi perlu adanya tambahan kompartemen lain misalkan ya. Nah, diagram interaksi untuk SIR ini ya, jadi kita bagi dulu nih jadi 3 kompartemen ya. Susceptible, infected, remove. Nah, kemudian dari susceptible ini kan dia akan berpindah ya jadi infected kalau dia terserang penyakit. Kemudian dari infected pasti akan sembuh. Nah, di sini asumsinya saya tambahkan lagi bahwa ini pasti terjadi ya. Jadi yang susceptible itu pasti
jadi infected gitu ya sebagiannya, kemudian yang infektif juga setelah infeksi itu mereka akan sembuh. Jadi kalau misalkan udah sakit tidak selamanya akan berada di kompartemen sakit gitu ya, pasti akan berpindah jadi kompartemen yang sembuh ya. Nah ini kalau secara jelas kita nyatakan dia sebagai ST, IT, RT ya, jadi semuanya itu pada atau setelah T hari gitu ya. Ini satuan sudah ditentukan hari. Nah, di mana kita punya notasi itu beta I kali S per N. Nah, ini adalah jumlah yang terinfeksi baru ya setiap hari ya. Jadi bentuknya dia proporsional atau sebanding dengan N ya, dengan populasi total. Nah, artinya ini setiap hari akan ada sebanyak beta kali I kali S per N individu yang pindah dari S ke I. Ya. Nah, sedangkan orang yang atau jumlah orang yang pindah dari I ke R ya, itu dinotasikan dengan delta ya. Nah, delta ini akan berpindah tergantung durasinya. Jadi misalkan ada flu, misalkan 3 hari udah selesai nih, pasti di 3 hari, di hari keempatnya dia sudah berpindah ke R. Ya. Nah, maka setelah 1 per delta itu yang infeksi pasti jadi pindah ke R ya. Sehingga di sini kalau misalkan kita mau dibuat parameternya seperti ini ya. Jadi beta I kali S per N ini ke I, kemudian yang I berpindah jadi 1 per delta kali I. Ya, karena dia ngambil dari populasi yang I. Nah, sehingga kalau misalkan kita nyatakan satu persatu kompartemennya, tadi ST ini ya, S pada waktu T pasti dia bergantung pada S yang sebelumnya. Kemudian kan tadi keluar ya, berarti dikurangi dengan beta I S N ya. Kalau tadi dinyatakan beta I S per N ya. Tapi karena I dan S-nya bergantung terhadap T ya, maka ini kita berarti I yang sebelumnya dan S yang sebelumnya. Ya. Nah, untuk yang I, berarti untuk yang I, yang pertama adalah I dari waktu yang sebelumnya. Nah, ini kan berkurang ya tandanya. Nah, dia pindah ke sini artinya apa? Jadi menambah ya. Populasi I-nya bertambah dari yang tadi. Ya, ini. Kemudian tapi dia berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada yang sembuh. Jadi ini minus 1 per delta kali I di sebelumnya. Ya. Nah, sedangkan yang R, berarti ini R yang sebelumnya ditambah dengan yang tadi ya, transisi dari I ke R. Paham ya? Nah, maka kita buat jadi satu sistem, sistemnya S, I, dan R. Yang tadi ya, kita tinggal dibuat secara ditulis ulang aja. Ya, jadi seperti ini sistemnya. Nah, contoh 1 ini kita lihat ya, misalkan deltanya 4, kemudian ada 20 orang yang terinfeksi. Ya, jadi perlu diingat ini deltanya 4, kemudian totalnya ada 20 orang. Ya, berarti ini adalah N. Ya, nah, delta tadi apa? Delta tadi adalah people atau orang yang terinfeksi rata-rata 4 hari. Artinya si periodenya ini ya 4 hari ya. Jadi setelah 4 hari dia pasti jadi sembuh ya, pindah ke R. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang akan sembuh di kemudian hari? Ya. Nah, kan kita nggak punya informasi apa-apa, jadi kita yang harus mengasumsikan ya. Nah, asumsinya berarti ini akan kita bagi menjadi kategori-kategori terinfeksi. Yang pertama pasti akan ada yang terinfeksi di hari pertama, ya. Berarti akan ada yang terinfeksi di hari ini, betul ya? Di hari ini tuh misalkan di T. Jadi akan ada
akan ada yang terinfeksi hari ini. Berarti untuk yang I ini akan ada yang terinfeksi di T. Kemudian akan ada yang terinfeksi juga di T-1, berarti kemarin ya, yang sebelumnya. Kemudian T-2 ya, T-3, berarti ini 3 hari yang lalu terinfeksinya. Dan yang terakhir adalah T-4 ya, atau ini 4 hari yang lalu ya. Nah, setelah 4 hari ini pasti hari kelimanya dia sembuh ya. Kenapa sembuh? Karena deltanya dia hanya periodenya 4 hari ya. Sehingga nah, delta ini ya 1/4, ini kan deltanya 4, berarti kan tadi karena delta seperdelta kali N ya. Untuk yang pindah ke recovered ini, nah ini ya. Untuk yang pindah jadi sembuh, berarti hitungannya adalah 1/delta kali I. Ya. Maaf, ini kali I. Oke, kali I, di mana berarti tadi deltanya 1/4 ya. I-nya tadi 20 orang. Oke, berarti ini juga tadi salah mengartikannya. Yang ini ya infected people, berarti ini I. Oke. I-nya ini ya. Sehingga 1/4 kali 20 ya. Makanya dia 5. Ya, maka akan ada 5 orang yang sembuh di hari ke-5 tadi ya, setelah hari ke-4. Jadi, kita jawabnya setelah hari ke-4 akan ada 5 orang yang sembuh. Gitu ya, cara menjawabnya di sini. Berapa orang yang akan sembuh di hari berikutnya? Ya, jadi di hari berikutnya tuh setelah T-4. Oke. Oke, nah di sini saya jelaskan lagi ya kenapa kok setelah ini, karena kalau misalkan dia kan deltanya 4 hari ya periodenya, kalau misalkan yang di sini tuh berarti kan udah melewati ini gitu ya. Tapi kalau yang baru terinfeksi di sini di T-1 dia belum 4 hari gitu ya, dia belum 4 hari, berarti kan dia harus sampai T-4 sampai T-5 gitu ya. Nah, contoh 2 ini adalah sudah diberikan ya angka-angka untuk tiap kompartemennya. Misalkan nilai awalnya R0-nya 0 ya. Jadi nggak ada yang sembuh, N-nya 1000, berarti populasinya tertutup ya di 1000 ini. Nilai awal untuk I-nya 5, betanya 1,2 dan deltanya 3 ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya katanya kapan sih epidemiknya ini terjadi yang paling buruk ya, pada hari keberapa sih ini I-nya tinggi ya, dengan kata lain kayak gitu ya. Jadi ini I tertinggi, jumlah I tertinggi, dan yang kedua berapa banyak ya yang puncaknya. Jadi yang kalau yang I tertinggi berarti kan dia angkanya berapa gitu ya, emang yang terinfeksinya berapa orang. Kemudian kapan sih epidemiknya akan berakhir. Dan yang terakhir, ketika misalkan berakhir, berapa orang yang terjangkit ya. Nah, maka kita akan menjawab ya dengan cara simulasi ya. Nanti saya simulasinya dilampirkan juga. Nah, kalau nanti grafiknya akan terbentuk seperti ini ya, dengan yang birunya ini S, kemudian yang merahnya I, dan yang abu-abu R ya. Ini dalam hari ya, dan ini adalah jumlah orang. Nah, untuk menjawab pertanyaan 1, yang pertama yang paling
I tertinggi ini adalah hari ke-9. Nah, ini hari ke-9 ini di sini tadi ditanya juga kan puncaknya berapa. Ini adalah orangnya 432 yang terinfeksi. Ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nomor 2 tadi udah terjawab, nomor 3 ya. Nah, kalau misalkan kita yang infected-nya 0, tadi kan gini ya. Seberapa lama sih epidemiknya? Nah, kita lihat aja berarti ketika kalau misalkan epidemiknya tidak ada, berarti kan tidak ada penyakit, ya. Berarti tidak ada I ya, atau tidak ada yang sakit. Ini berarti dia epidemiknya berakhir. Epidemik selesai gitu ya, dinyatakan selesai. Nah, ini epidemiknya dinyatakan selesai pada hari ke-27. Jadi di hari ke-27 ini udah konstan menuju 0. Mulai dari sini ya. Misalkan 25 di sini dia udah mulai konstan ya. Nah, di sini nilainya udah 0 gitu si I-nya ya. Tidak ada I berarti ini dengan kata lain I-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian yang keempat kita mau tahu nih kenapa sih atau kapan ya si epidemiknya ini dia setelah berakhir ada di berapa gitu ya orang yang sembuhnya. Nah, kita lihat nih orang yang sembuhnya. Nah, kalau sembuh kan berarti harus sakit dulu ya. Orang yang sembuhnya kita lihat ketika berakhir ya, berarti pas 27, berarti di sini kan. Ini kira-kira ada di 987. Ya. Jadi ini grafiknya nggak pas di 1000 ya, tapi di 987. Jadi ketika berakhir, kalau misalnya epidemik selesai, berarti kan tadi ya I-nya 0, nggak ada yang sakit, kemudian yang sembuh pasti nilainya harus tinggi ya, karena dia sudah melewati masa sakit. Nah, sekarang udah sembuh gitu, berarti kan yang R juga harus tinggi ya, makanya di sini ketika ini menurun, ketika si grafik I menurun, grafik R dia naik ya. Ini kan menurun ya, tapi grafik R-nya malah naik ya, karena yang tadinya banyak yang sakit sekarang jadi banyak yang sembuh gitu ya. Jadi contoh supaya lebih terbayang yang COVID sekarang ya. Jadi kenapa COVID sekarang kok belum berakhir? Karena grafik I-nya ya, grafik I-nya masih belum 0 ya, masih belum stabil di 0. Nah, sedangkan yang recover juga yang sembuh pasti dia belum mencapai angka yang tinggi gitu ya. Jadi yang I karena masih tinggi berarti yang R juga nggak akan gitu ya, tinggi banget ya. Paling kalau mau ya dia diseimbang aja ya. Jadi R-nya masih, misalkan I-nya masih ngembang, masih di sini gitu ya. Kemudian R-nya juga misalkan masih di sini ya. Nah, kalau ini kan udah kontras banget ya, yang satu menuju 0, yang satu tinggi banget menuju tadi hampir di angka 1000 ya, di angka populasi semuanya. Ya. Oke. Nah, jadi ya yang sisanya tadi 1000 dikurangi dengan 987 ya. Berarti kan ada orang nih yang tidak sakit ya. Berarti sebesar 13 atau sejumlah 13 orang. Nah, 13 orang ini apa? 13 orang ini yang S. Jadi dia sama sekali tidak terkena penyakit. Paham ya? Jadi yang ini 987 di akhirnya epidemi ini yang I-nya 0, kemudian yang sembuhnya banyak 987 dan yang 13 berarti dia yang memang tidak terinfeksi sama sekali. Paham ya? Oke. Nah, jadi ini adalah dasar model epidemik ya, yaitu model SEED. Nanti kita akan lebih jauh mengenai model ini ya. Contohnya nanti kita akan melibatkan vaksin, melibatkan obat gitu ya. Nah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.